Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alfiandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Budi melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, berharap akan cepat sampai di rumah Ningsi. Di dalam perjalanan, pikirannya benar-benar kalut. Ia takut terjadi apa-apa pada istri keduanya itu. Pasalnya, Ningsi baru saja melahirkan buah cintanya. Ningsi baru melahirkan kemarin pagi. Ia melahirkan seorang anak perempuan yang begitu cantik. Wajahnya sangat mirip dengan Ningsi. Hidungnya yang mancung, dengan mata bulat dan bulu mata yang lentik. Juga bibirnya yang tipis, mirip sekali dengan Ningsi. Bagaimana? Apakah Ningsi sudah ketemu? Budi langsung berlari masuk ke dalam rumah Sumi dengan sedikit tergesa. Ia sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana kabar dari istri yang baru ia nikahi 1 tahun belakangan ini. Nah Budi, Ningsi belum ketemu. Ibu sudah lapor polisi. Sebagian warga dan saudara dekat juga sudah ikut mencari. Tapi sampai saat ini belum juga ada kabar. Sumi menjelaskan dengan suara terisak. Ibu takut terjadi apa-apa pada Ningsi. Dia baru saja melahirkan. Sumi tidak dapat lagi membendung air matanya. Di dalam dekapannya ada seorang bayi mungil yang tidak mengerti apapun tentang kondisi yang sedang terjadi. Sumi tidak kuasa menahan lagi bobot tubuhnya sendiri. Ia hampir saja limbung jika Budi tidak segera merangkul pundak ibu mertuanya. Dengan sigap Budi mengambil bayi mungil dari dekapan Sumi. Hatinya teriris perih saat melihat wajah mungil hasil buah cintanya bersama Ningsi. Ia tidak menyangka di usianya yang baru beberapa hari saja, bayi itu harus menerima kenyataan jika sang ibu menghilang. Melihat bayi yang belum diberi nama itu telah tertidur lelap di dalam dekapannya, Budi semakin tidak kuasa untuk menahan air matanya. Tidak ingin bayi itu terganggu, akhirnya Budi membawa bayinya ke dalam kamar Ningsi, kamar yang penuh dengan kenangan saat ia bersama Ningsi. Dengan pelan Budi meletakkan bayinya di kasur. Sebelum ia keluar kamar, Budi sempat mencium kening bayinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Bu, tolong ceritakan bagaimana kejadiannya. Kenapa Ningsi bisa menghilang? Setelah keluar dari kamar Ningsi untuk meletakkan bayinya, Budi kembali menghampiri Sumi yang masih menangis di kursi yang berada di ruang tamu. Ibu juga tidak tahu bagaimana kejadiannya, Nak Budi. Tadi malam ibu tidur sangat nyenyak sekali. Jadi ibu tidak mendengar apapun. Bahkan suara tangisan bayinya pun ibu tidak mendengarnya. Sumi mencoba mengingat-ingat kejadian tadi malam dan menceritakan semuanya sebelum kejadian naas itu terjadi. Dengan serius Budi mendengarkan cerita dari ibu mertuanya. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Sebagai perempuan yang baru saja melahirkan dan menyusui bayinya, Ningsi harus banyak mendapatkan asupan gizi untuk memperbanyak ASINya. Entah mengapa malam itu perut Ningsi terasa sangat lapar sekali. Akhirnya Ningsi memutuskan untuk menghubungi Budi dan meminta Budi untuk membawakan makanan. Sudah beberapa kali Ningsi menghubungi Budi lewat telepon, namun Budi tidak juga mengangkat panggilan darinya. Akhirnya Ningsi mengirimkan pesan pada suaminya. Mas, aku ingin dibelikan martabak keju. Rasanya malam ini aku lapar sekali, Mas. Mas Budi bisa kan membelikan Ningsi martabak? Tidak ada balasan pesan dari Budi. Hingga 1 jam berlalu, tidak ada pesan masuk dari suaminya itu. Di rumah Budi, Marni sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya. Tidak seperti biasanya, Marni mau menyiapkan makan malam untuk Budi. Malam itu Marni menyiapkan menu masakan yang ia masak sendiri, spesial untuk Budi. Sebenarnya masakan Marni sangat enak, namun saja sifat malasnya yang membuat ia jadi jarang memasak. Aroma wangi masakan menguar hingga ke dalam kamar. Budi yang baru saja mandi langsung tergoda dengan aroma masakan dari dapur. Sebenarnya setelah selesai mandi, Budi akan pergi ke rumah Ningsi.
Semenjak Ningsih melahirkan anaknya, hampir tiap malam Budi menginap di rumah Ningsih. Tanpa sepengetahuan Marni, Budi semakin mencintai Ningsih semenjak buah cintanya bersama Ningsih lahir ke dunia. Tumben Marni masak, gak seperti biasanya, gumam Budi saat ia sedang berpakaian. Sejurus kemudian Marni masuk ke dalam kamar dan memanggil suaminya untuk makan malam. Mas, mau kemana? Kok udah rapi aja? Ia melihat suaminya yang sudah rapi dengan kemeja berwarna navy dan celana jeans panjang. Ada kerjaan yang harus aku selesaikan malam ini juga. Marni tersenyum kecut mendapat jawaban seperti itu dari suaminya. Bahkan Budi sama sekali tidak melirik Marni yang sudah habis-habisan dandan dan memakai gaun tidur yang seksi. Ia berkenan seperti itu sengaja agar Budi lebih memperhatikannya lagi. Namun sayang, hati Budi pada Marni telah mati. Saat ini yang ada di dalam hati dan pikirannya hanyalah Ningsih dan buah cintanya yang baru saja lahir. Budi sangat paham sekali dengan watak istrinya itu. Jika Marni tiba-tiba berubah menjadi baik dan perhatian seperti ini, pasti ada maunya. Marni mencoba meredam emosinya demi melancarkan aksinya malam ini. Dirinya tidak mau rencana yang sudah ia persiapkan jauh-jauh hari gagal hanya karena emosinya yang sesaat. Sebelum pergi, kita makan dulu yuk mas. Aku udah masakin makanan kesukaan mas lo. Ajak Marni dengan nada suara yang sengaja dibuat selembut mungkin. Tidak lupa Marni memberikan senyuman terbaiknya untuk sang suami. Budi mengernyitkan keningnya. Ia merasa heran dengan perubahan sikap dari istrinya itu, tapi ia mengurungkan niatnya untuk bertanya. Budi sudah tidak lagi peduli pada sikap Marni. Namun perutnya berkata lain. Seharian ini Budi belum makan nasi karena kesibukannya dalam bekerja. Sehingga dengan terpaksa Budi menerima ajakan Marni untuk makan malam. Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Marni langsung menarik tangan Budi dengan lembut dan menggandengnya ke ruangan makan. Entah mengapa saat itu Budi menuruti saja ajakan sang istri. Sesampainya di ruang makan, di atas meja makan sudah tersedia aneka macam masakan. Dan semua masakan itu masakan kesukaan suaminya. Budi terperangah saat melihat banyaknya masakan yang tersaji di atas meja makan. Selama ia menikah dengan Marni, istrinya itu belum pernah menyediakan makan malam spesial seperti malam ini. Tunggu, dalam rangka apa kamu masak makanan sebanyak ini Marni? Budi bertanya penuh curiga pada Marni. Marni tahu jika suaminya itu pasti akan bertanya seperti itu padanya. Ia pun tahu pasti Budi akan terkejut melihat perubahan yang terjadi pada sikapnya itu. Mas gak usah curiga gitu, aku cuma mau berubah menjadi sosok istri yang baik buat Mas. Marni menjawab pertanyaan Budi dengan santai dan dengan suara yang lembut. Ia tidak mau suaminya menaruh rasa curiga padanya. Lebih baik kita makan dulu yuk. Setelah itu baru aku cerita kenapa aku bisa berubah seperti ini. Marni menarik kursi untuk Budi. Setelah Budi duduk di kursi yang telah Marni sediakan, ia lalu mengambilkan nasi beserta dengan lauknya spesial untuk sang suami. Yang awalnya curiga dengan perubahan yang terjadi pada sang istri, namun karena rasa lapar yang ia rasakan sedari tadi, akhirnya Budi pun makan dengan lahapnya. Enak sekali malahan. Bahkan lebih enak dari masakan yang dibuat oleh Ningsih, batin Budi. Marni tersenyum melihat ekspresi wajah suaminya yang terlihat menyukai masakannya. Dengan lahap Budi menghabiskan makanannya. Mau nambah mas? Tanya Marni melihat Budi yang terlihat menikmati makanannya. Tidak, aku sudah kenyang sekali. Tumben kamu. Oh ya, masih ada makanan penutup untukmu. Sebentar, aku ambilkan di dapur ya. Marni sengaja memotong ucapan Budi. Ia tidak mau suaminya itu terus-menerus menanyakan tentang perubahannya kali ini. Marni ingin membuat suaminya penasaran. Budi hanya mengangguk saat istrinya menawarkannya makanan lain. Ada apa dengan Marni? Tumben sekali dia bersikap lembut dan penuh perhatian seperti ini. Andai saja kami seperti ini dari dulu, mungkin aku tidak akan pernah selingkuh dari kamu. Tapi semuanya sudah terlambat Marni. Aku sudah mencintai wanita lain dan memiliki anak darinya. Budi hanya bisa berkata-kata di dalam hatinya. Ia menyesali perubahan sikap sang istri yang sudah terlambat. Dirinya tidak ada rasa curiga sedikit pun pada Marni. Yang ia pikirkan adalah jika Marni berubah hanya karena ingin memperbaiki rumah tangga bersamanya. Saat berada di dapur, Marni tersenyum tiada henti. Ia benar-benar merasa senang karena rencananya kali ini berhasil. Pagi tadi sebelum ia memasak makanan untuk Budi,
Marni pergi ke dukun untuk menerima ramuan agar suaminya mau menurut lagi kepadanya. Dukun pun memberikan apa yang Marni minta dan memberikannya serbuk untuk ditaburi di setiap makanan yang akan dimakan oleh Budi. Selain serbuk dari dukun, Marni pun memberikan obat perangsang dan obat tidur pada makanan penutup yang tadi ia tawarkan pada Budi. Kali ini Marni membuat puding yang telah ia campur dengan obat perangsang dan juga obat tidur. Ia ingin malam ini semua rencananya berhasil. "Mas, ini dia puding kesukaanmu, ayo makanlah, kalau perlu habiskan semua. Aku sudah capek-capek membuat ini spesial untuk kamu semuanya." Marni memotong puding tersebut, lalu ia berikan kepada Budi. Tanpa ada rasa curiga, Budi segera memakan puding itu. "Bagaimana mas? Enak pudingnya?" tanya Marni penasaran saat Budi telah menghabiskan sepotong pudingnya. Budi menganggukkan kepalanya. "Enak, enak sekali. Sudah lama aku gak makan puding seenak ini. Andai saja..." "Kalau enak, ayo habiskan pudingnya mas. Besok-besok aku akan membuat lagi pudingnya jika mas suka." Lagi-lagi Marni memotong ucapan Budi. Ia tidak mau Budi banyak bertanya malam ini. Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Marni segera mengambilkan lagi puding untuk suaminya dan Budi pun langsung melahap kembali pudingnya. "Habiskan semuanya mas. Aku pastikan malam ini kamu akan tidur nyenyak sekali. Dan mulai malam ini, aku adalah istrimu satu-satunya. Tidak ada lagi Ningsih di dalam hidupmu. Ia akan mati malam ini juga." Marni tertawa bahagia di dalam hatinya. Ia sudah tidak sabar menunggu reaksi obat itu bekerja pada tubuh suaminya. Setelah menyediakan makanan berat dan makanan penutup pada Budi, tidak lupa Marni pun membuat teh hangat untuk suaminya yang telah ia siapkan sejak tadi. "Ini tehnya mas." Marni mengambilkan satu gelas berisi teh hangat pada Budi. "Terima kasih." Budi tersenyum pada Marni lalu meminum tehnya hingga tandas. Rasa hangat langsung menjulur ke seluruh tubuhnya. Sepertinya reaksi obat perangsang itu telah bekerja dengan baik. Lagi, Marni tersenyum dengan sangat puas. Ia pun sudah tidak sabar untuk melakukannya dengan suaminya. Semenjak Budi menikah dengan Ningsih, Budi sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Marni pura-pura panik saat melihat suaminya memegangi kepalanya. Budi merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya. Kepalanya terasa sangat berat. Tiba-tiba ia membuka satu persatu kancing kemeja yang sudah rapi. Melihat reaksi suaminya, Marni tersenyum bahagia. "Marni, kenapa malam ini hawanya panas sekali?" Budi bertanya pada istrinya. Ia merasakan hawa yang sangat panas pada tubuhnya, padahal di luar cuaca sedang mendung dan sebentar lagi akan turun hujan. "Iya mas, malam ini memang hawanya sangat panas, makanya aku memakai baju tipis seperti ini." Marni membohongi Budi. Padahal ia merasakan kedinginan karena memakai baju tipis. Pandangan mata Budi mulai kabur. Sepertinya obat perangsang itu benar-benar sudah bekerja. Ia melihat istrinya sebagai Ningsih, wanita yang saat ini paling ia cintai. Berkali-kali Budi mengerjapkan matanya. Wanita yang ada di hadapannya sebentar-sebentar berubah. Marni beranjak dari duduknya. Ia menghampiri Budi yang dari tadi kesusahan membuka kancing kemejanya. "Mas, sini aku bantuin buka kancing kemejanya." Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Marni segera membuka kancing kemeja Budi satu persatu hingga kemeja itu terlepas dari tubuh atletis sang suami. Budi terdiam, membiarkan Marni melucuti pakaiannya. "Kita pindah ke kamar saja yuk mas, di sini panas. Kalau kamar kan ada kipas." Marni membantu Budi untuk bangun dari kursi dan berjalan menuju kamar. Obat perangsang itu benar-benar sudah bekerja dengan baik. Budi bahkan sudah tidak bisa menahan lagi hawa panas yang menjulur ke seluruh tubuhnya. Saat sudah berada di dalam kamar, Marni melihat ponsel milik Budi berdering tiada henti. Dengan sigap ia mematikan ponselnya tanpa sepengetahuan suaminya. Ia melihat nama Ningsih yang menelpon. Marni tersenyum puas karena saat ini suaminya sedang berada di dalam pelukannya. Ia tidak mau rencananya kali ini berantakan. Ningsih. Budi terus-menerus menyebut nama Ningsih saat ia sedang berhubungan dengan Marni. Ada rasa nyeri saat suaminya menyebut nama wanita lain, padahal ia sedang bersamanya. Sekuat hati Marni tetap melayani Budi, meskipun perih ia rasakan saat suaminya selalu menyebut nama Ningsih di sela-sela kegiatan mereka. Demi misinya kali ini, Marni rela suaminya melakukan itu. Budi terkapar tidak berdaya setelah semuanya selesai. Marni tersenyum puas melihat suaminya tidak berdaya malam ini. "Aku harap seperti ini terus lamanya mas.
Marni mengukir setiap inci wajah sang suami. Ia tersenyum getir melihat suaminya tidur dengan sangat nyenyak. Marni mengecup kening Budi sesaat sebelum ia melangkah menuju kamar mandi. Marni teringat akan ponsel sang suami. Ia kembali membuka ponsel milik Budi lalu mengaktifkannya. Ada pesan masuk dari Ningsi dan Marni langsung membukanya. Ia melihat jika Ningsi meminta suaminya untuk membelikannya martabak. "Martabak spesial untukmu, sebentar lagi sampai, wanita jalang." Ia tersenyum sangat puas karena sebentar lagi ia akan memiliki suaminya dengan utuh. Dengan cepat Marni menekan tombol telepon dari ponselnya sendiri untuk memesan martabak spesial untuk Ningsi. "Martabak spesial untuk wanita jalang seperti Ningsi sudah selesai dipesan. Semoga saja temanku itu bisa diandalkan." Marni berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu bergegas untuk bersiap-siap menjalankan rencananya kali ini. Sebelum Marni melakukan niat kejinya, ia menghampiri suaminya yang sedang tertidur pulas karena ulahnya. "Maafkan aku, Mas. Aku harus melenyapkan siapa saja yang akan merebutmu dariku." Marni membelai lembut wajah Budi dengan tangannya. "Demi kamu, aku rela melakukan apapun. Karena kamu adalah milikku, Mas. Tidak ada yang boleh memilikimu selain aku. Jika aku tidak bisa memilikimu, lebih baik kamu mati, Mas." Ada rasa nyeri di hati Marni yang paling dalam. Ia benar-benar tidak menyangka jika suami yang paling ia cintai tega menyakitinya dengan berselingkuh hingga memiliki anak. "Kamu jahat, Mas. Tega mengkhianati aku. Padahal aku ini sangat mencintai kamu. Aku rindu kamu yang dulu. Kamu yang selalu memanjakan aku sebelum hadirnya wanita jalang itu di kehidupanmu." Marni tidak kuasa menyembunyikan perasaan sakit hatinya. Air matanya jatuh menetes membasahi pipinya. Setelah puas menangis, tidak lama ia pun tertawa. "Tapi kamu tenang saja, Mas. Aku akan melenyapkan wanita jalang itu dari muka bumi ini. Kamu pasti akan berterima kasih kepadaku. Karena rumah tangga kita akan kembali baik-baik saja seperti dulu, Mas." Ia tertawa dalam tangisnya. Hatinya benar-benar teriris perih. Budi telah menghilangkan rasa kemanusiaan dalam diri Marni dan juga menjadikan istrinya seorang pembunuh. "Kamu tidur nyenyak ya, Mas? Jangan bangun sebelum aku kembali." Lagi Marni mencium kening suaminya sebelum ia benar-benar pergi untuk melakukan rencana kejinya. Marni bergegas pergi ke dapur dan mengambil benda tajam yang telah ia siapkan sejak lama. Diambilnya benda tajam itu, lalu ia sembunyikan di balik bajunya. Sejurus kemudian ponselnya berbunyi, menandakan ada pesan masuk. "Aku sudah memberikan martabak itu padanya, dan aku pun sudah memastikan jika wanita itu telah memakan martabak itu. Begitupun dengan ibunya. Mereka sudah terlelap dengan nyenyaknya. Sekarang aku sudah berada di ujung jalan, tidak jauh dari rumahmu." Marni tersenyum puas melihat isi pesan dari temannya. Teman yang selalu ada jika Marni membutuhkan. "Bagus, tunggu aku. Aku segera datang ke sana." Pesan terkirim. Lalu ia bersiap untuk pergi menemui temannya. Marni berjalan nyaris tanpa suara. Ia tidak mau ada warga sekitar yang melihatnya keluyuran di malam hari seperti ini. Marni benar-benar telah mempersiapkan semua rencananya dengan sangat rapi. "Bagaimana? Apakah wanita jalang itu sudah berada di hutan yang aku maksud?" tanya Marni saat sudah berada di ujung jalan dan bertemu dengan temannya. "Beres sayang, semua sesuai dengan apa yang kamu perintahkan," sahut pria itu dengan senyum seringainya. Pria itu bernama Barok. Barok sangat mencintai Marni, namun sayang cintanya bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi ia tetap berusaha untuk mendapatkan perhatian dari Marni. Saat Marni membutuhkan pertolongannya, dengan senang hati Barok mau membantunya dengan catatan Marni harus mau tidur dengannya selama 1 minggu. Awalnya Marni keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Barok. Akan tetapi demi misinya berjalan dengan lancar, akhirnya Marni menyanggupi permintaan Barok. Ia akan tidur dengan Barok selama 1 minggu. Selama Barok memastikan Ningsi dan ibunya memakan martabak yang sudah dicampur dengan obat tidur dosis tinggi, dan tidak lama kemudian Ningsi beserta ibunya benar-benar tertidur pulas. Dengan sigap Barok membobol pintu rumah Ningsi, lalu membawa Ningsi menuju ke dalam mobil dan membawanya ke hutan sesuai dengan yang diarahkan oleh Marni. "Bagus, ayo kita berangkat. Jangan buang-buang waktu. Aku tidak mau ada orang yang melihat kita berdua. Bisa berapi urusannya." Marni segera naik ke dalam mobil bak milik Barok. Kesehariannya Barok adalah preman di kampungnya. Semua warga sangat mengenalnya dan takut padanya. Kabar Budi berselingkuh dengan Ningsi pun Baroklah yang memberitahu pada Marni.
Ia yang selalu mengabarkan pada Marni jika Budi sedang bersama Ningsih. Saat Budi menikah lagi sampai memiliki anak dan melahirkan, Barok terus memantau perkembangan hubungan Budi dengan Ningsih. Lalu ia melaporkan semuanya kepada Marni. "Sayang, apa kamu yakin akan menghabisi wanita itu malam ini juga?" tanya Barok penasaran. Saat ini mereka berdua sudah berada di dalam mobil dan akan menuju hutan di mana Ningsih ditinggalkan. Marni mengangguk dengan pasti. "Ya, aku akan melenyapkan nyawa wanita jalang itu dengan tanganku sendiri." Ia lalu mengeluarkan benda tajam itu dari dalam bajunya. Barok bergidik ngeri saat Marni mengeluarkan benda tajam dari balik bajunya. "Apa kamu tidak takut?" Barok masih tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan wanita yang paling ia cintai. Marni tertawa mendengar pertanyaan dari Barok. "Takut? Aku lebih takut jika suamiku direbut olehnya. Aku gak sudi berbagi suami dengan orang lain." "Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh cinta laki-laki seperti si Budi itu." "Terserah apa kata kamu, Barok. Jika kamu tidak mau membantuku, turunkan aku di sini sekarang. Aku bisa melakukannya seorang diri." Marni menatap tajam wajah Barok yang sedang fokus mengemudi sembari mengacungkan benda tajam itu. Barok terbelalak melihat reaksi Marni atas ucapannya tadi. "Jangan gila kamu sayang, turunkan benda tajam itu. Aku pasti akan membantumu. Apapun itu, aku akan melakukannya untuk wanita tercantikku." Barok mencoba tersenyum dan merayu Marni. Ia tahu saat ini emosi Marni sedang tidak bisa dikendalikan. Ia tidak mau justru benda tajam itu akan mendarat di tubuhnya. Mendengar ucapan Barok, Marni segera menurunkan benda tajam itu dan tersenyum. "Bagus. Mulai sekarang kamu tidak usah banyak bertanya padaku. Cukup lakukan apa yang aku perintahkan padamu, Barok." "Oke sayang, tapi kamu jangan lupakan janjimu padaku," seru Barok seraya tersenyum menyeringai, menatap Marni dengan mata buasnya. Tangannya mencolek dagu Marni. "Jangan khawatirkan itu, Barok. Aku pasti akan menepati janjiku padamu." "Ini yang aku paling suka dan bekerja sama dengan kamu sayang. Kamu akan menjadi milikku selama 1 minggu. Tunggu." Mendadak Barok mengerem mobilnya. Marni menoleh menatap wajah Barok dengan penasaran. "Ada apa? Kenapa kamu mendadak menghentikan mobil ini?" "Aku mau 1 bulan kamu menjadi milikku sayang. Bagaimana?" Barok menatap tubuh Marni dengan penuh nafsu. "Jangan gila kamu, Barok. Waktu itu kamu mengatakan hanya 1 minggu, tidak lebih." "Tapi ini pekerjaan yang beresiko sangat besar. Sudah sepantasnya aku mendapatkanmu lebih dari 1 minggu. Jika kamu tidak setuju, maka aku..." Marni langsung mengeluarkan benda tajam itu dan mengancam Barok. "Jangan macam-macam kamu, Barok. Aku tidak segan-segan mendaratkan benda tajam ini pada wajahmu." Barok justru tertawa melihat Marni mengancamnya. Baginya, Marni tetaplah wanita lemah meskipun benda tajam kini ada di tangannya. Dengan sigap Barok mengambil alih benda tajam itu dari tangan Marni. "Kamu tidak bisa macam-macam kepada aku, Marni." Lalu ia menyimpan benda tajam itu di belakang punggungnya. "Kembalikan benda itu padaku, Barok," seru Marni. Ia tahu jika dirinya tidak mungkin bisa melawan laki-laki bertubuh besar itu. "Aku akan mengembalikan benda tajam ini jika kamu berjanji untuk menjadi milikku selama 1 bulan. Bagaimana, cantik?" tanya Barok dengan senyum menyeringai. Ia sangat yakin jika Marni akan menyetujui permintaannya. "Hanya 1 bulan, mudah bukan?" "Oke, aku setuju. Hanya 1 bulan, tidak lebih. Dan ini penawaran yang terakhir kalinya. Kamu tidak bisa merubahnya lagi." Dengan terpaksa Marni menyetujui permintaan Barok kali ini. Karena untuk saat ini, ia memang sedang membutuhkan tenaganya. "Tenang Marni, hanya untuk sementara. Setelah Ningsih lenyap dari muka bumi ini, aku pastikan juga kamu akan menyusul wanita jalang itu, Barok. Aku gak sudi jadi budak nafsu setanmu." Marni berbicara dalam hatinya. "Sudah, kembalikan benda tajam itu padaku." "Tenang sayang, pasti aku akan mengembalikannya padamu." Barok menyerahkan benda tajam itu pada Marni. "Cepat jalan, aku tidak mau wanita jalang itu keburu sadar dan rencanaku akan gagal hanya karena tindakan bodohmu, Barok." Kamu tidak usah khawatir sayang. Sampai pagi pun wanita itu tidak akan sadar karena aku telah mencampur martabak itu dengan obat bius yang dosis tinggi." "Kamu memang pintar, Barok. Tidak salah aku memintamu untuk membantu rencanaku." Barok langsung tersenyum bangga saat dipuji oleh wanita yang ia cintai.
Butuh waktu 1 jam untuk Barok dan Marni sampai ke hutan yang terkenal angker itu. Mobil bak yang mereka tumpangi membelah jalanan yang nampak sepi pada malam hari. Angin malam berhembus masuk ke dalam jendela mobil dan menusuk hingga kulit tubuh Marni. Malam ini bumi terlihat mendung, sepertinya hujan lebat akan segera turun. Barok, jendelanya tutup saja, anginnya dingin sekali. Ia mengusap-ngusap lengannya, pertanda ia sedang kedinginan. Padahal malam itu, Marni sudah memakai baju tebal dan juga jaket tebal. Oke sayang, apa sih yang enggak buat wanita secantik kamu? Barok segera menutup jendela kaca mobilnya. Mobil berhenti tepat di depan hutan. Hutan tersebut sangat jauh dari rumah penduduk. Untuk sampai ke hutan angker itu, Barok harus mengemudi dengan hati-hati. Karena jalanan yang berliku dan belum beraspal, dengan cepat Marni dan Barok segera turun dari mobil, lalu masuk ke dalam hutan. Barok, kamu tidak lupakan untuk mengikat tubuh si wanita jalang itu? Tanya Marni saat mereka sedang berjalan masuk ke dalam hutan. Kamu tenang saja sayang, aku sudah mengikat tubuhnya dengan tali pada sebuah pohon besar. Lagian aku yakin dia tidak mungkin sadar secepat itu. Bagus. Tanpa banyak bicara lagi, mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan. Mereka berjalan dengan cepat hingga menimbulkan suara dedaunan kering yang terinjak. Suara lolongan anjing dan suara burung hantu saling bersautan. Angin malam yang dingin berhembus kencang memainkan rambut dua manusia yang memiliki niat busuk itu. Mental Barok dan Marni sangat kuat. Bahkan mereka sama sekali tidak takut pada makhluk halus para penghuni hutan. Bahkan mereka mengabaikan perkataan orang-orang jika hutan tersebut sangat angker dan juga banyak binatang buas, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam hutan angker itu. Marni melihat Ningsih dengan posisi duduk menyender pada pohon besar dengan tangan dan kaki terikat. Selain itu, tubuhnya pun terikat pada pohon. Tidak lupa Barok pun menyumpal mulut Ningsih dengan kain, lalu mengikatnya ke belakang dengan mata yang ditutup oleh kain. Sungguh perbuatan yang sangat kejam. Sepertinya akan turun hujan. Lebih baik kamu cepat eksekusi wanita itu. Marni melihat ke sekelilingnya dan mulai merasakan hawa aneh. Akan tetapi ia mengabaikan perasaan itu. Demi misinya untuk melenyapkan nyawa Ningsih, ia harus tetap berani. Marni segera mengeluarkan benda tajam dari balik bajunya sebelum ia benar-benar meluncurkan aksinya untuk melenyapkan nyawa Ningsih. Ia melihat ke sekelilingnya, memastikan jika tidak ada orang yang melihat tindakan jahatnya. Semua aman. Di sini tidak mungkin lagi ada orang selain kita, Marni. Ayo cepat lakukan. Sepertinya Barok sudah tidak sabar untuk segera pergi meninggalkan hutan angker itu. Perasaannya mulai tidak enak. Seketika rasa takut itu datang. Suara-suara aneh mulai terdengar. Sekelebat bayangan sosok berwarna putih melintas tepat di atas mereka. Dan Barok menyadari itu. Ia mulai merasakan ketakutan. Selain itu terdengar suara binatang buas. Marni, kamu tunggu apa lagi? Ayo segera lenyapkan dia. Rupanya Barok benar-benar sedang ketakutan. Kamu kenapa sih? Tenang, tidak ada setan di muka bumi ini. Kamu gak usah takut begitu, Barok. Iya, setan gak ada, tapi binatang buas. Apa kamu gak takut dimakan oleh binatang buas, ha? Marni tertawa melihat Barok yang sudah terlihat ketakutan. Oke, aku akan segera melenyapkan nyawa wanita jalang itu dari dunia ini. Marni mulai menggores pipi mulus Ningsih dengan benda tajam. Selamat tinggal, wanita jalang. Mulai malam ini kamu akan menjadi penghuni hutan ini. Terdengar suara tawa dari mulut Marni, tawa yang sangat mengerikan. Darah segar mulai bercucuran dari wajah cantik Ningsih. Rasa nyeri di wajahnya membuat Ningsih tersadar. Namun sayang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Matanya tertutup rapat. Ia tidak dapat melihat apapun. Begitupun dengan mulutnya yang disumpal kain. Ningsih tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa berteriak di dalam hatinya dan menggerakkan tubuhnya demi bisa melepaskan dari tali yang mengikatnya. Ya Tuhan, aku ada di mana? Kenapa tubuhku diikat seperti ini? Siapa mereka yang ada di depanku? Kenapa wajahku rasanya sakit sekali? Seperti ada benda tajam yang merobeknya. Berbagai pertanyaan ada di benaknya. Wanita malang itu hanya mampu berbicara di hatinya. Ningsih hanya bisa menangis, menahan perih di wajahnya yang terluka akibat goresan dari benda tajam milik Marni. Barok yang melihat jika Ningsih sadar segera membisikkan sesuatu pada Marni. Wanita itu tersadar akibat goresan di wajahnya. Kamu jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Marni mengangguk tanda mengerti. Sebaiknya kamu cepat bunuh dia. Tidak usah buang-buang waktu lagi.
Lagi-lagi Marni menganggukkan kepalanya. Marni mengeluarkan semua tenaganya dan menusuk perut Ningsih hingga berkali-kali. Darah segar langsung keluar mengucur hingga mengenai wajah dan baju Marni. Barok segera menghindar. Ia takut darah itu justru mengenai wajah dan bajunya juga. Baju yang dikenakan oleh Ningsih terkoyak akibat benda tajam itu. Belum puas sampai di situ, Marni merobek-robek wajah Ningsih hingga tidak berupa lagi. Barok merasa heran, setidaknya meskipun mulutnya disumpal oleh kain, seharusnya Ningsih masih bisa bersuara meskipun hanya rintihan. Apa mungkin dia pingsan lagi? Barok bertanya-tanya dalam hatinya. Tiba-tiba bau anyir menyeruak, seperti bau bangkai yang sudah lama. Padahal jika bau anyir tersebut benar-benar berasal dari darah yang dikeluarkan oleh Ningsih, tidak mungkin akan menimbulkan aroma busuk seperti bangkai, karena Ningsih baru saja mati. Marni, kayaknya dia sudah mati. Tidak ada pergerakan lagi. Ayo cepat, kita pergi dari tempat ini. Barok semakin ketakutan. Tapi aku belum puas untuk mencabik-cabik tubuh wanita jalang ini, Barok. Tangannya terus-menerus menusuk perut Ningsih dengan brutal. Sudahlah, ayo cepat pergi dari tempat ini. Aku merasakan hawa yang tidak enak. Aku yakin wanita itu sudah mati. Jika kamu tidak mau ikut denganku untuk segera pergi dari tempat ini, aku tidak peduli. Aku akan tetap pergi sekarang juga. Tanpa memperdulikan Marni yang sudah berlumuran darah, Barok segera melangkahkan kakinya meninggalkan Marni. Kali ini ia benar-benar sedang ketakutan. Dirinya tidak menyangka jika wanita yang ia cintai bisa kejam seperti itu, membunuh seseorang dengan cara brutal. Meskipun Barok seorang preman pasar yang terkenal jahat dan paling ditakuti oleh warga, tapi ia belum pernah sekalipun melenyapkan nyawa orang. Ia hanya jago berkelahi hingga membuat lawannya tidak berdaya. Setelah lawannya tidak berdaya, Barok akan pergi meninggalkannya. Barok, tunggu! Marni berlari menyusul Barok yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan aku, Barok? Apa kamu tidak mendengarku? Ia terus berteriak sambil berlari menyusul Barok. Barok tidak memperdulikan teriakan dari Marni. Ia justru mempercepat langkahnya agar segera keluar dari hutan angker itu. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Padahal cuaca malam itu sangat dingin. Hujan mulai turun. Barok segera berlari cepat menuju mobilnya. Akhirnya aku bisa keluar juga dari hutan yang terkenal angker itu, gumamnya setelah ia berada di dalam mobil. Barok terlonjak kaget saat pintu mobil sebelahnya ada yang mengetuk. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ia langsung berpikir yang tidak-tidak. Tanpa berniat untuk membuka pintu dan melihat siapa yang mengetuk pintu, dengan cepat Barok menyalakan mesin mobilnya. Namun sayang, beberapa kali ia menyalakannya, mesin mobil itu tidak juga hidup. Barok terus mengulangnya hingga beberapa kali. 5 menit berlalu, akhirnya mesin mobilnya bisa nyala juga. Ketukan mobil kini berubah menjadi gedoran yang cukup kencang. Barok semakin panik. Ia takut yang menggedor-gedor pintu mobilnya adalah makhluk tidak kasat mata. Ia benar-benar telah melupakan Marni, wanita yang datang bersamanya ke hutan angker itu. Barok tidak bisa lagi berpikir jernih. Saat ini yang ia pikirkan adalah ingin segera pergi jauh meninggalkan hutan angker itu. Barok, kurang ajar kamu, buka pintunya! Marni berteriak sembari terus-menerus menggedor-gedor pintu mobilnya. Seketika Barok menoleh melihat Marni sudah berada di samping mobil dekatnya. Kamu benar Marni? Tanyanya memastikan. Astaga Barok, aku Marni. Kamu pikir aku siapa? Ha? Setan! Saut Marni sembari terus berteriak. Cepat naik! Barok membuka kunci pintu mobilnya. Marni segera berjalan memutar lalu masuk ke dalam mobil. Jalan kamu Barok. Kenapa kamu ninggalin aku, ha? Ia memukul lengan laki-laki di sampingnya dengan cukup keras. Aku sudah memperingatkanmu untuk segera pergi dan meninggalkan wanita itu. Kenapa kamu justru semakin brutal menusuknya? Aku belum puas. Aku ingin tubuh dan wajah dia hancur. Semoga saja setelah ini tubuhnya dimakan oleh binatang buas, agar tidak ada yang bisa menemukan jasadnya. Terlihat dari wajahnya jika ia benar-benar belum puas menyiksa Ningsih. Aku tidak menyangka jika kamu bisa melakukan semua itu, Marni, pembunuh berdarah dingin. Barok tersenyum ketus. Aku akan melakukan apa saja demi keutuhan rumah tanggaku. Dan aku akan melenyapkan siapa saja yang berani merebut suamiku. Sudahlah, terserah apa katamu saja. Lebih baik kita cepat-cepat pergi dari sini sebelum penghuni hutan angker itu datang menyerang kita. Barok kembali menyalakan mesin mobilnya yang sempat mati tadi.
Namun sialnya mesin mobilnya kembali tidak mau menyala. Ah, sial, kenapa lagi nih mobil? Ia memukul setir dengan tangannya. Kenapa dengan mobilnya, Barok? Entahlah, mesin mobilnya tiba-tiba tidak mau nyala. Mobil butut begini masih dipelihara, cibir Marni. Barok tidak menggubris cibiran dari Marni. Ia tidak mau beradu mulut dengannya. Ia terus berusaha untuk bisa menghidupkan mesin mobilnya. Ah, sial. Kenapa pakai mogok segala sih? Ya ampun Barok, gimana dong? Kok nggak nyala juga nih mobil? Dari tadi ngedumel terus, bukannya bantuin cari solusi. Sepertinya Barok mulai emosi melihat Marni yang dari tadi hanya terus-menerus bicara tanpa memberikan solusi. Marni berdecak kesal. Terus aku harus gimana? Orang aku nggak ngerti harus ngapain. Setidaknya kamu diam, tidak usah banyak bicara. Bikin aku tambah pusing aja. Gimana aku mau mikir kalau kamu sedari tadi hanya bisa menyalakan mobil aku? Loh, emang kenyataannya mobil kamu ini mobil butut, mobil tua. Marni semakin menjadi-jadi menghina mobil milik Barok. Barok menoleh menatap bengis wajah Marni. Tangannya langsung mencekik leher Marni. Sekali lagi kamu berbicara, aku pastikan nasibmu akan sama dengan wanita jalang tadi. Barok, lepaskan aku gak bisa bernapas. Marni mulai merasakan sakit di bagian lehernya. Ia terus meronta mencoba melepaskan tangan Barok dari lehernya. Maafkan aku janji tidak akan berbicara lagi. Lalu Barok melepaskan tangannya dari leher Marni yang sudah memerah. Dari situ Marni mulai takut pada Barok. Bahkan ia pun tidak mau meliriknya. Marni terus memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Hampir saja dia mati karena tercekik tangan Barok yang kekar. Itulah Marni, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Paling suka jika sudah menghina. Itu pula yang membuat Budi berselingkuh dengan Ningsih. Sifat kerasnya Marni membuat Budi mencari wanita yang lembut dan penyayang. Barok terus berusaha untuk menyalakan mesin mobilnya. Saat ia mencekik Marni, ia tidak benar-benar ingin membunuhnya dan hanya menggertak saja. Karena jika tidak begitu, maka mulut Marni tidak akan pernah berhenti untuk menghinanya. Meski mobilnya tidak juga menyala, akhirnya Barok menyuruh Marni untuk turun dan mendorong mobilnya. Lebih baik kamu turun dan dorong mobil ini, itu pun jika kamu ingin segera pergi dari tempat ini. Mendengar titah dari Barok, mata Marni langsung membulat. Ia tidak menyangka jika dirinya harus mendorong mobil butut milik Barok dalam keadaan hujan deras seperti ini. Ayo cepat turun, bentak Budi melihat Marni yang masih bengong menatapnya tidak percaya. Iya, aku turun. Saat ia turun, tiba-tiba Ningsih, bekik Marni saat ia sudah membuka pintu mobil. Matanya mengarah ke depan melihat penampakan Ningsih. Setelah Marni melihat penampakan sosok yang menyerupai Ningsih, sosok itu kemudian masuk ke dalam hutan lalu menghilang. Tidak, itu hanya halusinasiku saja. Lihat apa kamu Marni? Cepat turun dan dorong mobil ini. Tanpa menjawab pertanyaan Barok, Marni segera turun dari mobil dan berjalan menuju belakang mobil. Hujan deras mengguyur tubuh Marni yang banyak dilumuri darah Ningsih. Tidak apalah, aku hujan-hujanan seperti ini agar sisa darah wanita jalang di tubuhku bisa hilang terkena air hujan. Namun anehnya meskipun darah itu terkena air hujan, namun tetap tidak hilang dari baju dan tangannya. Akan tetapi Marni tidak menyadari hal itu. Saat ini hanya fokus untuk mendorong mobil tua milik Barok. Sial Barok itu. Masa aku disuruh dorong mobil bututnya? Kalau aku tidak butuh bantuannya, aku gak sudi buat dorong mobil ini. Marni terus menggerutu. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Marni terus mendorong mobilnya. Sedikit demi sedikit mobil itu bergerak maju. Tidak lama kemudian akhirnya mesin mobil itu berhasil menyala dan bisa berjalan kembali. Cepat naik, teriak Barok dari dalam mobilnya. Bergegas Marni berlari menuju depan mobil. Tidak sengaja ia menabrak sesuatu. Aduh, Marni mengadu. Ia seperti sedang menabrak seseorang. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya. Marni mendongak, melihat benda apa yang ia tabrak tadi. Nafasnya tercekat. Matanya membulat sempurna. Ia tidak dapat berbicara dan menggerakkan tubuhnya. Mulutnya menganga untuk beberapa saat. Bagaimana tidak, saat ini Marni telah berhadapan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Wajah pocong itu hanya berjarak 2 jengkal saja dari wajahnya. Marni benar-benar seperti es yang beku, tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali.
hingga ada tangan yang menepuk pundaknya dan membuat Marni menjerit histeris. "Ah, Marni, kamu ini ngapain teriak-teriak? Dari tadi aku manggil kamu. Apa kamu tidak mendengarnya?" Hardik Barok yang tiba-tiba sudah berada di belakang tubuh Marni. "Barok," saut Marni dengan terbata. Ia masih shock dengan apa yang telah dilihatnya tadi. "Ayo cepat naik, mobilnya sudah bisa jalan." Barok kembali berjalan meninggalkan Marni dan masuk ke dalam mobilnya. Tidak mau menunggu lama lagi, Marni pun segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu serta jendela mobilnya. "Memangnya tadi kamu panggil-panggil aku?" tanya Marni membuka percakapan. Saat ini mobil Barok sudah kembali berjalan normal. Barok mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ia ingin segera meninggalkan hutan angker itu. "Ya, dari tadi aku panggil-panggil nama kamu. Yang dipanggil malah diem aja. Berdiri kayak patung. Tuli kamu." Marni tersentak kaget saat Barok mengatai dirinya tuli. "Aku gak dengar sama sekali. Kalau kamu panggil-panggil aku tadi, aku..." Ia menggantungkan ucapannya, ragu untuk menceritakan apa yang telah ia lihat tadi. Barok menoleh sekilas menatap wajah Marni. "Aku apa? Kenapa kamu tidak meneruskan ucapanmu?" Sudahlah, tidak usah dibahas. Lebih baik kamu fokus untuk mengemudi. Jangan sampai mobil kamu ini mogok lagi di tengah jalan seperti ini." Barok tidak menjawab ucapan Marni. Ia tidak mau kembali berdebat dengannya. Barok terus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Baik Marni maupun Barok, mereka tidak menyadari jika di belakang mobilnya ada sosok pocong yang mengikuti mereka. Saat Ningsi diikat oleh Barok di sebuah pohon besar yang berada di dalam hutan angker, ada sesosok pocong yang memperhatikannya. Pocong laki-laki penghuni hutan angker tersebut. Tidak jauh dari hutan itu, terdapat kampung pocong yang memang semua penghuninya adalah pocong. Di kampung itu sama seperti kampung manusia pada umumnya. Yang membedakan adalah jika manusia akan beraktivitas pada siang hari dan tidur di malam hari, maka berbeda dengan kampung pocong. Mereka akan beraktivitas di malam hari dan tidur di siang hari. Sosok pocong laki-laki itu terus memperhatikan keadaan Ningsi, sampai datanglah dua orang manusia yang keji untuk membunuh Ningsi. Saat Marni akan menusuk perut Ningsi, pocong tersebut segera membawa Ningsi menuju tempat tinggalnya dan menggantikan posisi Ningsi. Marni dan Barok tidak tahu jika orang yang mereka siksa itu bukanlah Ningsi yang sesungguhnya, akan tetapi sosok pocong yang menggantikan Ningsi. Saat ini Ningsi berada di sebuah rumah milik pocong tersebut. Selama 1 minggu, Ningsi terbaring di kasur. Saat terbangun, ia sangat shock karena terbangun di tempat yang sama sekali tidak ia tahu. "Di mana aku?" Ningsi seperti orang linglung. Ia sama sekali tidak ingat apa yang akan terjadi kepadanya. Selama beberapa menit Ningsi terdiam, duduk di atas kasur. Suasana kamar itu benar-benar sunyi sepi, seperti kamar model zaman dahulu. Ningsi terlonjak kaget saat suara pintu kamar berderit. Masuklah seorang pria yang terlihat sangat tampan. Pria itu menggunakan kaos putih dan celana kain yang panjangnya tidak sampai mata kaki. Kulitnya putih bersih, seperti bibirnya yang terlihat pucat. Ningsi tidak mampu berkata-kata. Ia takjub melihat seorang pria tampan yang putih bersih seperti pemuda desa. "Kamu sudah bangun?" Pria itu membuka pembicaraan. Ia berjalan menuju jendela kamar dan membukanya. Di luar ternyata sangat gelap. Akan tetapi pria tampan itu sengaja membuka jendelanya. Ternyata ini malam hari. Lalu kenapa pria itu malah membuka jendela kamar? Padahal di luar sangat gelap. Batin Ningsi merasa heran dengan apa yang telah dilakukan oleh pria itu. "Kamu jangan heran, kenapa aku membuka jendela kamar ini, padahal di luar sudah gelap, agar ada udara yang masuk. Karena seharian tadi aku tidak sempat membuka jendela kamar ini." Ningsi tidak menyangka pria itu seolah tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Aku ada di mana? Dan kamu siapa?" Ningsi memberanikan diri untuk bertanya pada pria yang belum ia ketahui namanya itu. "Kamu berada di rumahku." Pria itu berjalan mendekati Ningsi dan duduk di kursi yang ada di dekat kasur. "Namaku Wahyu. Aku yang menyelamatkan nyawamu dari 2 manusia keji itu." Ibunya kemudian. "2 manusia keji?" Ningsi mengulangi ucapan Wahyu. Wahyu menganggukkan kepalanya. "Ya, 2 manusia keji yang mencoba membunuhmu." "Aku akan dibunuh. Siapa yang melakukannya? Selama ini aku tidak pernah mempunyai musuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku?" Ningsi terus bertanya-tanya. Ia masih belum bisa mengingat apapun.
Tiba-tiba kepalanya berdenyut nyeri. "Istirahatlah dulu, aku akan membuatkanmu makan malam." Tanpa menunggu jawaban dari Ningsih, Wahyu segera beranjak dari duduknya dan keluar dari kamar. Ningsih menatap heran pada pria tampan itu. Ningsih berjalan menuju dekat jendela. Ia ingin mengetahui seperti apa di luar sana. Ningsih menatap tidak percaya dengan apa yang ia lihat di luar sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.